Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tengku Muhammad Abbas Azhuri dengan NIM 5243230015. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai penyearah gelombang penuh 3 fasa. Nah, jadi apa itu gelombang penuh 3 fasa? Jadi gelombang penuh 3 fasa adalah rangkaian penyearah yang mana dia menyearahkan arus bolak-balik dari sumber 3 fasa. Nah, baik, langsung saja saya telah merangkai di sini sebuah rangkaian penyearah untuk arus 3 fasa. Nah, jadi di sini ada sumber arus yang mana V line to line itu sebesar 380, yang mana artinya satu fasa ini bernilai 220 dan ini dihubungkan dengan ground. Kemudian dari sumber dimasukkan ke trafo untuk diturunkan tegangannya. Trafo dihubungkan dengan ground masing-masing untuk Y-nya. Kemudian ini fasa S, ini fasa R, S, ini fasa T. Ini masuk ke ampere meter untuk IR, IS, dan juga IT. Nah, kemudian dari masing-masing fasa di sini terdapat sebuah voltmeter untuk mengukur V line to line-nya. Ada V RS, ada V ST, dan ada juga V TR. Kemudian dari R ini, dari fasa R terhubung dengan dioda. Dan pada sistem dia mengalir melalui resistor, kemudian kembali ke dioda untuk dikembalikan ke sistem awal. Sama juga dengan si fasa S, begitu juga siklusnya, kemudian kembali lagi, dan fasa T juga sama. Nah, kemudian di sini kita akan menganalisis bagaimana sih arus masuk dan juga tegangan masuk dari si penyearah gelombang penuh 3 fasa. Baik, langsung saja kita mulai untuk programnya ya. Simulasinya. Di sini saya akan mengambil sampel dari IR, IS, dan juga IT. Kita tambahkan. Oke. Nah, di sini terlihat ya teman-teman. Tapi saya akan tambahkan terlebih dahulu untuk tegangannya. Nah, di sini dapat terlihat ini merupakan tegangan line to line dari si tegangan 3 fasa tadi. Untuk biru itu VST, untuk merah VRS, dan juga untuk hijau VTR. Di sini gelombangnya sinusoidal ya. Sinusoidal. Tapi untuk bagian arus dia ini tidak sinusoidal. Karena apa? Jika pada rangkaian penyearah 3 fasa kita pasangkan dioda, maka dioda itu sendiri kan memiliki knee voltage ya. Dioda itu sendiri memiliki knee voltage yang mana dia memiliki tegangan batas minimum agar dia bekerja. Nah, pada 3 fasa ini dia hanya bekerja pada puncak-puncak amplitudo, pada puncak-puncak sinyal, baik puncak atas maupun puncak bawah. Sehingga arus yang mengalir itu hanya ada pada puncak atasnya. Kemudian sewaktu dia mulai turun ke bawah, dia akan menjadi nol. Jadi dia langsung ke bawah nol. Arusnya tidak ada arus. Nah, ini yang menyebabkan pola unik pada arus masuk dari penyearah gelombang penuh 3 fasa. Nah, kemudian setelah input, maka kita perlu melihat outputnya. Di sini kita akan menganalisis yang mana lebih efektif antara satu fasa dan juga 3 fasa. Tapi terlebih dahulu, ada baiknya kita lihat untuk output dari si 3 fasa ini. Kita run. Kemudian saya ingin mengambil datanya dari
VRS, VST, dan VTR. Kemudian lagi saya ambil dari I1 dan juga PP. Oke, ini kita add dulu. Ini kita add. Oke. Kemudian yang ini kita add. Nah, di sini dapat terlihat teman-teman. Ini merupakan tegangan yang telah disearahkan. Ini merupakan tegangan yang telah disearahkan tadi. Ini merupakan arus dari tegangan yang telah disearahkan. Namun, ini tanpa filter. Jadi, di sini masih terdapat riak. Walaupun jika diperkecil, ini riaknya sangat kecil, tetapi dia tetaplah sebuah riak, yang mana ini akan mengganggu kestabilan dari si tegangan atau arus yang bakal kita gunakan. Ini bisa menyebabkan kerusakan pada komponen, sehingga untuk menghilangkan ini, ripple ini atau riak ini, kita menggunakan sebuah filter. Komponen yang diperlukan adalah sebuah kapasitor. Jadi semakin besar kapasitor atau kapasitansi dari kapasitor, maka dia akan menjadi lebih rata dari si arus ini, arus dan tegangan yang dihasilkannya. Oke, langsung saja kita coba. Jika kita tambahkan kapasitor di sini, langsung saja kita run. Oh, saya lupa untuk memberi namanya. Sini kita namai sebagai C1 ya. C1 dengan kapasitansi 100 UF. Oke. Kita run saja. Saya mau ini. Kemudian ini kemudian saya ingin VP1. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Ini dari si tegangan sumber. Ini merupakan tegangan yang sudah disearahkan. Dan setelah dia searahkan, dia diberi oleh filter atau berupa kapasitor. Nah, yang tadi riaknya itu besar, masih terlihat gunung-gunung masih seperti ini, dan dia menjadi lebih rata. Dia menjadi lebih rata dan ini sudah bisa digunakan untuk keperluan kita sehari-hari. Nah, di sini dapat terlihat teman-teman, ini merupakan tegangan yang telah disearahkan dan kemudian diberi filter. Dia tegangannya menjadi lebih rata. Ripple yang tadi sangat besar, kini menjadi lebih kecil. Yang mana ini sudah bisa kita gunakan. Arusnya juga lebih kalem. Yang tadi ripple-nya sangat besar, kini menjadi rata. Nah, ini juga dapat kita gunakan. Kemudian, jika kita bandingkan penyearah gelombang penuh atau full wave dari tegangan 3 fasa dan juga kita bandingkan dengan 1 fasa, maka yang lebih efektif adalah 3 fasa. Karena apa? Begini teman-teman. Pada 1 fasa, itu terdapat 2 siklus, yaitu siklus positif dan juga siklus negatif. Nah, pada gelombang penuh, dia disearahkan dua-duanya. Pada gelombang positif, dia di atas, dan pada gelombang negatif, dia dibalikkan menjadi ke atas. Nah, yang artinya dia 2 dikali frekuensi. Ingat teman-teman, 2 dikali frekuensi, karena 2 kali dari frekuensi. Sehingga apa? Dia menjadi, kalau kita menggunakan standar Indonesia yang mana 50 Hz,
dia menjadi 100 Hz. Nah, bagaimana jika dari si 3 fasa tadi nih? Nah, 3 fasa. Satu fasa memiliki 2 siklus. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Dan 6 siklus tadi nih, dikalikan dengan frekuensi, dia berarti 6 dikali 50. Hasilnya 300 Hz. Nah, ini perbedaan yang sangat timpang ya teman-teman. Yang mana ini dapat menyebabkan lebih stabilnya si tegangan 3 fasa tadi nih. Dia menjadi lebih stabil. Apalagi jika kita tambahkan sebuah filter di sini, dia menjadi akan lebih stabil lagi, sehingga sudah sangat layak untuk kita gunakan pada perangkat elektronik kita masing-masing. Baik teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini paparan dari saya mengenai rectifier gelombang penuh 3 fasa. Jika saya ada salah kata dan juga salah sebut materi, teman-teman bisa komen di bawah dan kita akan perbaiki bersama. Saya Abbas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dadah teman-teman.